Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Putri Khairunisa bersama teman-teman saya yaitu Indis Jamalisix dan juga Alegina. Dalam video ini kami akan membahas tentang instrumen penelitian, khususnya instrumen tes dan non-tes. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Jadi, instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Bentuk instrumennya bisa berbeda, tergantung metode yang akan dipakai. Kalau metodenya tes, berarti menggunakan soal tes. Jika metodenya menggunakan observasi, bisa pakai lembar observasi atau checklist. Intinya, instrumen ini mirip seperti alat evaluasi. Dengan instrumen, kita bisa memperoleh data, lalu data tersebut nanti akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Contohnya gini teman-teman, misalnya kita ingin meneliti kemampuan matematika siswa, berarti kita menggunakan soal matematika. Tapi, jika kita ingin meneliti kedisiplinan, berarti kita menggunakan observasi. Hasil observasi seperti teman-teman contohnya ya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis instrumen penelitian. Instrumen penelitian terbagi menjadi dua, yaitu ada instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes berisi soal atau pertanyaan untuk mengukur kemampuan, misalnya lewat lembar kerja atau tes prestasi. Instrumen non-tes digunakan untuk menggali fakta atau kondisi tertentu. Tidak ada jawaban benar atau salah. Contohnya seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Jadi perbedaan antara keduanya yaitu kalau instrumen tes lebih ke hasil belajar atau kemampuan, sedangkan non-tes lebih ke sikap, minat, atau informasi yang sifatnya deskriptif. Selanjutnya ada pembahasan tentang instrumen tes. Instrumen tes berfungsi untuk mengukur variabel seperti keterampilan, pengetahuan, atau bakat seseorang. Paling sering kita temui di sekolah yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam menyusun instrumen tes, ada beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel yang ingin diukur, misalnya hasil belajar. Yang kedua, menentukan jenis tes yang sesuai. Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes sebagai pedoman agar soal sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, tes ini tuh bukan sekedar soal ujian, tapi benar-benar dirancang secara sistematis untuk mendapatkan data yang valid. Selanjutnya itu ada jenis tes instrumen tes. Jenis tes instrumen tes itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif itu biasanya mengacu pada respon jenis tes yang memiliki jawaban langsung untuk para responden. Untuk tes subjektif itu biasanya sering kita lihat sebagai uraian atau esai. Dari kedua tes ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama ada tes objektif. Kekurangan dan kelebihannya itu yang pertama ada kekurangannya. Membutuhkan waktu lebih lama dalam pengembangannya untuk tes objektif. Lalu kelebihannya mampu mewakili tes secara lebih mudah, lebih luas, pengoreksiannya juga lebih mudah, dan tidak ada subjektif oleh korektor. Nah, untuk tes subjektif itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kekurangannya. Kalau misalnya tes subjektif itu kekurangannya sering terdapat unsur subjektif dari para korektor untuk jawaban si responden. Lalu untuk kelebihannya mampu menggambarkan uraian tes lebih mendalam karena sesuai dengan bagaimana cara responden itu berpikir dan bagaimana cara responden itu menguraikan pikirannya dalam kata-kata. Nah, dari jenis tes penelitian tes ini terdapat beberapa objek penelitian. Ada 6 di sini. Yang pertama itu ada tes prestasi, tes kepribadian, tes intelijensi, tes bakat, tes sikap, dan tes minat. Dari semua tes ini itu biasanya selalu didasari dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mengetahui bagaimana si responden ini
bersikap dalam suatu hal atau suatu permasalahan. Nah, dari semua jawaban yang responden itu nanti akan dijadikan satu populasi dari para sampel-sampelnya untuk sebuah hasil statistik. Oke, selanjutnya itu ada instrumen non-test. Selanjutnya ada instrumen non-test. Instrumen non-test ini maksudnya adalah jenis tes yang tidak terlihat benar atau salahnya. Tujuannya itu agar mengetahui fakta yang lebih dalam permasalahan ataupun variabel tertentu melalui suatu instrumen yang dikembangkan. Nah, ternyata dalam instrumen non-test ini terdapat beberapa jenisnya. Untuk jenisnya, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi akan dijelaskan lebih jelas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dia jelaskan. Di sini di slide selanjutnya itu ada jenis instrumen non-test. Jenis yang pertama adalah angket atau sering disebut juga dengan kuesioner. Angket atau kuesioner ini adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti memberi pertanyaan kepada responden. Di sini ada juga bentuk-bentuk kuesioner atau bentuk-bentuk angket yang beragam yang dibutuhkan para peneliti dengan penelitian tertentu gitu. Yang pertama ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini responden bisa memberikan jawabannya dengan kalimat sendiri. Yang kedua ada kuesioner tertutup, itu responden dapat memilih jawaban melalui opsi yang tersedia di kuesioner tersebut. Yang ketiga ada kuesioner langsung, yaitu responden menjawab pertanyaan dari para peneliti yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yaitu dengan misalkan dengan diri respondennya. Yang keempat ada kuesioner tidak langsung. Di kuesioner tidak langsung ini responden hanya bisa menjawab pertanyaan tentang pihak lain atau tentang orang lain. Yang kelima ada checklist. Responden di sini checklist ini responden hanya bisa memberi tanda checklist di pertanyaan yang tersedia. Di slide selanjutnya itu ini jelaskan tampilan juga harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam mengembangkan instrumen berbentuk angket atau kuesioner ini. Jadi saat membuat kuesioner atau angket itu format pertanyaannya juga harus rapi supaya para responden bisa memahami apa yang dipertanyakan oleh para peneliti. Jadi kuesionernya biar dibuat lebih menarik dan tetap bisa fokus ke tujuan utamanya. Dan selanjutnya ada syarat-syarat kuesioner. Yang pertama itu punya dasar teori yang jelas, karena kalau misalkan para peneliti bikin kuesioner tapi dasar teorinya tuh nggak bisa dipahami sama responden tuh bakal bingung dan bertanya-tanya sendiri ini dasar teorinya seperti apa atau kayak gimana. Selanjutnya yang kedua ada petunjuk pengisian yang jelas. Jadi di kuesioner itu harusnya para peneliti sebelum para responden menjawab biasanya dikasih arahan harus mengisi seperti apa, harus menjawab seperti apa. Yang selanjutnya yang ketiga bahasanya jelas dan nggak bikin bingung. Di sini harus pokoknya kalimat itu harus jelas supaya responden nggak bingung apa maksud dari pertanyaan di kuesionernya itu. Yang keempat ada pertanyaan yang gampang dimengerti. Biasanya seharusnya sebaiknya ya para peneliti itu menggunakan bahasa sehari-hari supaya lebih dimengerti oleh responden. Tapi pakai bahasa sehari-hari juga menurut saya agak kurang kalau misalkan buat kuesioner. Itu yang kelima, pilih waktu yang pas. Kenapa harus pilih waktu yang pas? Karena biar responden nggak keganggu pikirannya dan bisa mengisi kuesioner itu dengan fokus, dengan tenang gitu. Slide selanjutnya ada jenis penelitian non-test. Di sini dijelaskan bahwa pedoman wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan komunikasi langsung atau menggali informasi lebih dalam. Jadi wawancara itu kayak misalkan kita mau melamar kerja, pasti seperti ditanya-tanya, misalkan kenapa kita milih perusahaan ini, kenapa kamu milih perusahaan kita gitu.
seperti itu. Di sini dijelasin juga wawancara dengan tipe terstruktur ini dapat melibatkan beberapa pewawancara untuk mengumpulkan data. Jadi, kesimpulannya, instrumen tes itu penting banget untuk penelitian maupun evaluasi karena bisa mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, sampai sikap seseorang. Ada dua jenis utama, yaitu yang pertama ada objektif dan juga subjektif. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami tentang instrumen penelitian. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like biar semangat belajar bareng. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.